Apakah kalian tahu tentang fungsi tari itu apa? Kalau kalian ingin tahu, lihat video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anggita Widya Christine. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi tari, yaitu fungsi dan simbol dalam tari. Sebelum Ibu masuk materi ke fungsi dan simbol dalam tari, apakah ada yang masih ingat apa itu tari? Gerak tubuh secara berirama, betul. Apalagi? Suatu gerakan, betul. Ada lagi yang bisa melengkapi jawabannya? Jika tidak ada, berarti Ibu yang beritahu. Apa itu tari? Gerak tubuh secara berirama yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Bu, apakah bisa kita bergerak sesuai dengan irama, tapi tidak memiliki tujuan tertentu? Apakah bisa, Bu, disebut tari? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tujuan utamanya tari ini untuk menyampaikan makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton. Selanjutnya ada unsur utama tari. Unsur utama tari ada 3, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga itu apa sih? Wiraga itu adalah keluasaan gerak tubuh penari. Ya, jadi penari itu harus memiliki keluasaan gerak. Karena gerak yang paling dalam tari yang paling penting itu adalah unsurnya itu gerak. Tidak mungkin tari itu tidak ada geraknya. Gitu. Ya. Yang kedua ada wirama. Wirama itu tempo, cepat atau lambatnya penari menggerakkan tariannya sesuai dengan iringannya. Jadi seorang penari harus bisa menari sesuai irama dan ketukan pengiringnya. Selanjutnya ada wirasa yang ketiga. Wirasa itu adalah penari harus bisa menjiwai dan mengungkapkan ekspresi tariannya tersebut melalui ekspresi mimik wajah, ekspresi sedihnya, senangnya. Jika penari tersebut ingin menceritakan tentang kesedihan, otomatis penari tersebut harus menggambarkan betapa sedihnya sesuai dengan cerita yang ingin disampaikannya, seperti itu. Selanjutnya ada unsur pendukung tari. Yang pertama ada musik, properti, tata rias dan kostum, pola lantai, dan setting panggung. Yang pertama ada musik. Apa sih fungsinya musik untuk dalam tari ini, Bu? Yang pertama tentunya untuk mengiringi dan menyempurnakan gerak. Apakah bisa, Bu? Apakah bisa dikatakan tari, Bu? Kalau jika tidak memakai musik, jawabannya bisa. Kenapa? Karena musik ini terbagi menjadi 2, yaitu ada musik internal dan eksternal. Musik internal adalah musik yang dikeluarkan oleh tubuh penari. Contohnya suara ketukan. Nah, itu bisa masuk sebagai musik internal. Jadi tidak harus menggunakan musik iringan-iringan alat musik kayak gong, terus saron, bonang, tidak harus. Ya. Yang kedua ada musik apa? Eksternal. Eksternal itu di luar dari tubuh penari. Jadi tarian itu tidak harus musiknya dari alat musik gitu. Kan tetapi dari dalam tubuh penari, misalnya suara teriakan, cia gitu. Nah, itu bisa. Ya. Selanjutnya ada properti. Properti ini untuk memperjelas dan mempermudah pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, Ibu ingin menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Sunda, yaitu bancakan. Tentunya Ibu untuk memperjelas dan mempermudah cerita yang ingin Ibu sampaikan Ibu menggunakan properti daun pisang. Ibu membuat daun pisang dari busa ati. Ibu gambar, Ibu lukis menjadi seperti daun pisang sesungguhnya. Nah, jadi penonton udah melihat duluan, itu apa ya bawa-bawa properti gitu. Propertinya daun pisang, kira-kira apa ya? Oh iya, daun pisang itu identik dengan bancakan masyarakat Sunda. Jadi lebih memperjelas dan mempermudah pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada tata rias dan kostum. Tata rias dan kostum ini tentunya untuk memperjelas karakter dan tarian yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada pola lantai dan setting panggung.
Pola lantai dan setting bangun ini untuk membangun tempat bergerak. Selanjutnya ada level dan pola lantai. Level tentunya terbagi menjadi 3, ada level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level rendah itu penari menggerakkan gerakan tariannya di bagian bawah, seperti duduk, jongkok, atau berguling di bawah. Selanjutnya ada level sedang. Level sedang itu penari menggerakkan badannya seperti ini, tegak lurus. Ya. Level tinggi itu penari ikut berjinjit, penarinya berjinjit, itu masuknya ke level tinggi. Oke, selanjutnya ada pola lantai. Pola lantai itu terbagi menjadi 2, ada vertikal dan horizontal. Namun, seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, pola lantai ini dikreasikan oleh beberapa orang, yaitu ada pola lantai garis lengkung, diagonal, terus zigzag gitu ya. Jadi yang pola lantai itu sebetulnya terbagi menjadi 2, namun dikreasikan sekarang menjadi lebih bervariasi lagi. Fungsi tari. Fungsi tari ini banyak sekali. Yang pertama ada hiburan, sarana keagamaan, sarana pendidikan, pergaulan, sebagai terapi, pertunjukan, ekonomi, dan katarsis. Fungsi tari di kehidupan masyarakat. Yang pertama tentunya tari sebagai sarana upacara dan ritual keagamaan. Ya, seperti ada di gambar, di sini ada tari dari khas Bali dan khas Sunda. Yang pertama sebelah kanan ada tari pendet dan satu lagi tari upacara adat Sunda. Namun tadinya tari pendet ini berfungsi untuk penyambutan dewa-dewa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tari pendet ini beralih fungsi menjadi tarian ucapan selamat datang. Begitupun upacara adat tari Sunda ini. Upacara adat tari Sunda ini tidak asing ya, kita lihat di acara pernikahan masyarakat Sunda. Tentunya ada ambu lengser, ada penarinya, ada baksa yang bawa payung gitu. Ya, ini tujuannya untuk mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Selanjutnya ada tari sebagai hiburan. Ya, tari sebagai hiburan itu apa sih? Tari sebagai hiburan ini tujuannya hanya untuk menghibur. Gitu. Seperti tari persembahan-persembahan yang ada di pernikahan-pernikahan, seperti ada tari merak, terus ada tari rampak gendang. Itu tujuannya hanya untuk menghibur para tamu undangan ya. Selanjutnya, fungsi tari sebagai pendidikan, pergaulan, dan terapi. Ada lagi tari sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan ini hanya untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan pesan yang disampaikan. Jadi tidak ada tujuan lainnya. Selanjutnya ada tari sebagai ekonomi. Ya, tari sebagai ekonomi ini apa sih Bu? Seperti apa sih Bu? Ya, tari sebagai ekonomi ini merupakan suatu tarian yang bisa menghasilkan penghasilan. Biasanya biasanya seperti yang pemilik sanggar, terus eskul. Nah, ini bisa disebut tari sebagai ekonomi. Selanjutnya ada fungsi tari sebagai katarsis. Apa sih katarsis itu? Ada yang tahu sebelumnya apa katarsis itu apa? Baik, katarsis itu adalah pembersihan jiwa. Jadi seorang seniman biasanya melakukan pembersihan jiwanya dengan membuat suatu karya tari. Misalnya ia sedang merasa sedih, merasa senang, dia membersihkan jiwanya dengan cara membuat suatu karya tari. Selanjutnya apa sih itu simbol? Apa sih Bu simbol dalam tari? Simbol dalam tari itu adalah makna-makna yang terkandung dalam suatu tarian. Simbol dalam tari ada 3, yaitu simbol gerak, simbol busana, dan simbol tata rias. Selanjutnya
ada simbol busana. Yang pertama ada tari merak, tari saman, tari topeng Betawi. Tari merak ini menceritakan tentang seekor burung jantan merak ini suka dengan merak betina. Gitu. Otomatis pakaiannya, busananya mencerminkan juga layaknya seekor burung merak, menggunakan sayap, menggunakan kepala merak gitu. Selanjutnya ada tari saman. Tari saman ini menceritakan tentang keagamaan. Ya, tentunya simbol busananya juga memakai hijab dan kerudung. Selanjutnya ada tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi ini menggambarkan karakter manusia. Makanya ia menggunakan 3 topeng, yaitu merah, pink, dan putih. Ya, tari topeng Betawi ini ada 3 topeng. Yang pertama merah. Merah ini melambangkan keamarahan seorang manusia. Yang kedua putih, kesucian manusia. Yang ketiga pink, yaitu menggambarkan kebahagiaan. Selanjutnya ada tata rias. Nih, ada perbedaannya dari tata rias sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Tentunya beda karena apa? Tebalnya. Ya, lihat. Yang satu lagi tata rias tari merak. Tata rias tari merak ini menggambarkan kecantikan. Otomatis tata rias cantik. Kalau misalkan sebelahnya tari baris dari Bali, ini melambangkan seorang prajurit yang sedang berjaga di istana di Bali. Jadi dia make up-nya lebih tebal, ya, karena dia itu menggambarkan ketegasan seorang prajurit yang sedang berjaga di istana Bali. Sekian dari Ibu, semoga materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.